Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Sintawati dari kelompok 2. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang dasar-dasar biologis perilaku. Pengertian perilaku dan biologis. Pengertian perilaku. Perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentang yang sangat luas. Menurut Skinner, dikutipkan oleh Noto Atmojo merumuskan bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar. Pengertian biologis. Biologis yaitu proses-proses dan dinamika saraf fali atau neural fisiologi yang ada di balik suatu perilaku. Saraf afmen atau afmen nerve atau saraf sensoris membawa informasi menuju otak dan menginformasikan informasi mengenai lingkungan eksternal dan tubuh dari reseptor sensoris kanan seluruh otak. Saraf afmen atau afmen nerve atau saraf motorik yang membawa informasi dari otak dan mengomunikasikan informasi dari otak ke tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya yang memungkinkan seseorang terlibat dari perilaku motorik. Komponen sistem saraf. 1. Sistem saraf. Sistem saraf atau nervous system merupakan sirkuit komunikasi elektrokimia tubuh. Bidang yang mempelajari sistem saraf disebut neuroscience atau neuroscience, dan orang yang mempelajarinya disebut ilmuwan neuroscience atau neuroscientist. Karakteristik. Unit dasar sistem saraf adalah suatu sel khusus yang dinamakan neuron. Berbagai jalur dalam sistem saraf. Jalur-jalur ini terbuat dari saraf-saraf elemen, jaringan-jaringan saraf, dan saraf-saraf afmen. Pembagian sistem saraf. Sistem saraf dibagi menjadi dua bagian, yaitu sistem saraf pusat atau SSP dan sistem saraf perifer. 1. Sistem saraf pusat atau SSP, yaitu yang terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. 2. Sistem saraf perifer memiliki dua bagian utama, yaitu sistem saraf somatik yang terdiri atas saraf sensoris yang berfungsi menyampaikan informasi dari kulit dan otot ke SSP. 2. Neuron. Neuron adalah sel yang khusus dalam mengelola informasi. Ia membangun jejaringan komunikasi sistem saraf. Ada tiga bagian utama neuron adalah tubuh sel, dendrik atau bagian menerima, dan akson bagian pengirim. Otak dan berbagai fungsinya. A. Saraf. Teknik utama yang digunakan untuk mempelajari otak adalah lesi otak, perwarnaan, perekaman listrik, dan pencitraan otak. B. Tingkat-tingkat organisasi di dalam otak. Ada tiga tingkat utama otak adalah otak belakang atau hindbrain, otak tengah atau midbrain, dan otak depan atau forebrain. 1. Otak belakang atau hindbrain adalah bagian terbelakang otak. 2. Otak tengah atau midbrain meliputi formasi retikulasi yang terlibat dalam pola-pola perilaku tertentu, seperti berjalan dan tidur, dan sekelompok kecil neuron yang berkomunikasi dengan banyak wilayah di dalam otak. 3. Otak depan atau forebrain merupakan tingkat tertinggi otak. C. Korteks cerebrum. Korteks cerebrum meliputi
sebagian besar lapisan luar otak yang berfungsi untuk berpikir dan berencana. D. Hemifer cerebrum dan penelitian pemisahan otak. Pokok bahasan yang kontroversial adalah tingkatan otak hemifer kiri dan hemifer kanan yang terlibat dalam fungsi yang berbeda. Integrasi fungsi di dalam otak. Secara umum, fungsi otak terintegrasi dan melibatkan hubungan antar bagian-bagian otak yang berbeda. Fungsi khusus seperti ingatan diintegrasikan sepanjang berbagai bagian dan tingkat otak. Ciri-ciri perilaku. Ciri-ciri perilaku menurut Effendi dan Praja. Beberapa ciri tingkah laku sebagai berikut. 1. Purposeful behavior, yaitu tingkah laku yang intelijen, selalu terarah pada tujuan atau mempunyai tujuan yang jelas. 2. Organized behavior, yaitu tingkah laku yang terkoordinasi atau tidak acakan. 3. Physical will to near behavior, yaitu memiliki sifat jasmani yang baik, penuh tenaga dan tangkas atau lincah. Kerusakan otak, plastisitas dan pemulihannya. A. Plastisitas otak dan kapasitas untuk perbaikan. Otak manusia memiliki banyak plastisitas. Meskipun plastisitas ini lebih banyak dimiliki oleh anak-anak dibandingkan mereka yang lebih tua dalam perkembangannya. Otak dapat memperbaiki dirinya sendiri dengan menggunakan 3 cara, yaitu penumbuhan cabang, substitusi fungsi, dan neurogenesis. B. Penanaman jaringan otak. Penanaman jaringan otak juga bisa disebut dengan pencakokan otak. Pencakokan otak adalah penanaman jaringan sehat ke dalam otak yang rusak. Pencakokan otak akan lebih berhasil ketika jaringan janin digunakan. Genetik dan perilaku. A. Kromosom, gen, dan DNA. Pengertian kromosom. Kromosom adalah struktur menyerupai benang yang muncul dalam 23 pasang. Satu bagian dari tiap pasangan berasal dari orang tua. Gen. Pengertian gen. Gen, unit informasi hereditas, adalah bagian pendek kromosom yang membentuk DNA. Pengertian DNA. DNA adalah kromosom yang mengandung zat luar biasa yang merupakan molekul kompleks yang membawa informasi genetika. B. Kajian genetika. 2 konsep penting dalam kajian genetika adalah genotip dan fenotip. Genotip adalah bahan-bahan genetika individu yang sesungguhnya, sedangkan fenotip lebih mengarah pada karakteristik seseorang yang dapat teramati. C. Gen dan lingkungan. Gen dan lingkungan memiliki peran penting dalam menentukan fenotip seorang individu. Dasar-dasar biologis psikologi, kesehatan, dan kesejahteraan. A. Stres dan stresor. Stres adalah respon individu terhadap perubahan dalam lingkungan dan peristiwa yang mengancam kemampuan coping mereka. Stresor adalah mereka yang mengubah dirinya sendiri. B. Mengelola stres melalui self-talk. Salah satu cara mengatasi stres adalah mengubah cara kita berpikir mengenai perubahan hidup yang penting. Terima kasih atas perhatiannya. Kami perwakilan dari kelompok 2 mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan atau salah. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.